yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya ya. Jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya di atas QRIS masjid yang sudah ada. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Pemirsa, pemalsuan QR digital atau QRIS atas kotak amal di sejumlah masjid besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya dilakukan oleh seorang pria bernama Muhammad Iman Mahlil Lubis. Aksi pelaku terbongkar setelah terekam kamera pengawas di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 6 April 2023 pekan lalu. Ironinya, pelaku mendaftarkan QRIS dengan nama restorasi masjid dengan tujuan agar uang masyarakat ini yang niatnya hendak beramal ke masjid masuk ke rekening pribadi miliknya. Pelaku mendaftarkan 3 rekening pribadi miliknya melalui aplikasi UTap dan aplikasi pulsa bayar untuk mendapatkan QRIS. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Masjid Nurul Iman. Kita sudah melihat langsung lokasi di mana pelaku tertangkap oleh kamera pengawas ketika hendak menempelkan stiker QRIS palsu yang ia manipulasi sebagai QRIS kotak amal masjid. Menurut tampilan kamera pengawas dan keterangan dari pihak kepolisian, pemirsa, cara pelaku menempelkan QRIS miliknya yang seolah-olah QRIS tersebut milik masjid sendiri, yaitu dengan cara meniban QRIS yang sudah ada atau menempel di samping QRIS yang sudah ada, atau bahkan pemirsa, menempel pada tembok yang masih kosong. Dari hasil manipulasi QRIS tersebut, pelaku berhasil menghimpun dana sebesar 13 juta rupiah hanya dalam kurun waktu sepekan, yaitu pada 1 hingga 9 April 2023. Nah, saudara, saat ini saya akan berbincang bersama dengan Sekretaris DKM Masjid Nurul Iman Blok M bersama dengan Pak Habibie. Pak Habibie, Assalamualaikum Pak Habibie. Terima kasih atas waktunya Pak Habibie. Ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya bagaimana kronologi awal bisa diketahuinya adanya QRIS palsu yang beredar di Masjid Nurul Iman ini, Pak? Kalau kronologinya saya waktu itu datang masuk kerja jam 11 siang. Iya. Itu tanggal 9 April kalau nggak salah ya. Tanggal 9 April 11 siang saya lihat ada stiker yang asing gitu di salah satu tiang masjid. Kemudian saya konfirmasi ke beberapa teman ada yang izin atau yang tahu siapa yang masang QRIS ini. Mereka nggak tahu, terus saya lihat di beberapa tempat juga tertempel QRIS palsu ini, terus yang anti kotak-kotak juga saya periksa. Itu di daerah mana, Pak? Yang pertama ketahuan di bagian dinding luar. Bagian luar. Bisa ditunjukkan di sebelah sana. Oke, pertama di sebelah sana, Pak ya, di belakang. Kemudian, Pak? Kemudian kita lihat di dalam kotak-kotak amal yang bagian pelataran, kemudian kita cek yang di daerah sini. Oh, berarti daerah sini juga sempat diletakkan ini ya, Pak ya? Yang viral di sini videonya. Oh, berarti di sini mungkin kita bisa mendekat ya, Pak ya? Berarti Pak Habibie di sini dulu sebelumnya diletakkan QRIS juga untuk masyarakat berinfak ataupun juga bersedekah? Enggak, di sini sebenarnya kosong seperti ini awalnya. Awalnya kosong? Kosong, memang ya kosong, kosong. Yang ada QRIS yang asli punya kita hanya di kotak amal. Kotak amal keliling pas hari Jumat.
Itu ya, Oke. Kemudian bisa ketahuan ya, berarti karena memang ini karena memang sebelumnya nggak ada, terus ada ditempel baru ya ketahuan. Maksudnya ada yang berbeda gitu kan. Jadi Ya. sebelumnya ini belum ada Ya, kris, ya, kemudian taunya itu gara-gara kenapa di sini ada kris yang ditempelkan di situ Ya, Pak ya. Kemudian dapat viralnya itu dari kamera sebelah mana Pak yang ini yang mendapatkan? Sebelah sana, yang sebelah sana. Berarti kamera dalam yang dapat merekam pada saat dia menempelkan kris di sini ya Pak ya. Nah Pak, ini kalau sebenarnya kalau kita lihat sendiri masyarakat itu lebih banyak berinfak itu dengan menggunakan teknologi kris atau mungkin lebih banyak berinfak dengan menggunakan manual atau cash gitu Pak. Kalau yang banyak sih tetap manual ya. Manual ya Pak ya. Manual ya. Gitu. Terkait dengan kris sendiri sini Pak, sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat Pak dengan adanya kejadian ini, kemudian ketahuan ada di masjid ini ada kris yang palsu ataupun juga yang ditempelkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Apakah pihak masjidnya sudah mengatasinya atau bagaimana situasi saat ini? Setelah kejadian itu kita selalu menghimbau kepada jamaah untuk selalu berhati-hati mengecek setiap transaksi, dicek dan kevalidan tujuan transaksinya dan atas nama siapa yang tertuju. Selalu kita himbau. Baik. Sementara ini kita juga maksudnya belum memasang kris yang di luar ini, sementara kita enggak. Berarti untuk saat ini tidak dipasang dulu kris-kris di wilayah luar dari Masjid Nurul Iman ini sendiri Pak ya. Berarti sekarang apakah masyarakat juga masih bisa berinfak dengan menggunakan kris atau bagaimana Pak? Atau ada daerah-daerah tertentu yang diletakkan untuk kris? sementara ini karena kris yang ada sekarang pun sudah usang ya portfolionya, stikernya sudah usang, jadi sementara ini belum ada lagi. Belum ada lagi Pak ya. Diperbaharui. Belum ada lagi Pak. Nah ini Pak, ini untuk aware ataupun juga memberikan ketidakkhawatiran kepada masyarakat supaya ingin tetap berinfak tapi juga ingin tetap aman, itu ini dari pihak Masjid Nurul Iman ini bagaimana? Sementara ini kita himbau untuk yang manual dulu ya. Jadi lebih baik cash. Kalaupun nggak cash, yang benar-benar yang rekening langsung ke nomor rekening atas nama masjid. Atas nama masjid langsung ya Pak ya. Jadi masyarakat juga merasa lebih aman juga dengan ini, cuman lebih aman lagi jika diberikan secara manual untuk sumbangan atau juga infak yang diberikan kepada masjid ya Pak ya. Kemudian Pak, ini terakhir dengan adanya kejadian ini Pak, apa yang paling sebenarnya menjadi hikmah bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan hal yang seperti itu? Dengan kejadian ini ya, karena ini hampir semua kejadian di tempat ibadah ya. Jadi setidaknya jadi membawa efek kurang baik kepada tempat-tempat ibadah. Jadi bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Kita sebagai setelah kejadian itu sudah melaporkan juga, jadi ini jadi karena viral dan jadi pembelajaran lah bagi kita semua. Assalamualaikum Kak, dengan Fajri dari TVRI, dengan kakak siapa? Kakak Zahra. Kak Zahra. Ayu. Iya, Zahra sama Kak Ayu sering sholat di masjid ini Kak? Iya, alhamdulillah sering. Alhamdulillah sering Iya. ya. Ini tahu nggak dengar kabar soal kris palsu yang beredar di Masjid Nurul Iman ini? Udah denger sih Kak dari media Instagram ya. Kebetulan Instagramnya Info Ciledug. Jadi katanya sih di sini tuh ada oknum yang masangin QRIS palsu. Jadi biar orang yang donasi itu masuknya ke punya dia. Ke dana pribadi ya? Dana pribadi. Kalau kakak sendiri tahu nggak? Iya, saya juga tapi nggak terlalu ngikutin banget sih Kak. Oke. Nah, dengan adanya kejadian ini, kakak ada rasa takut nggak untuk bersedekah atau juga berinfak lagi? Takut sih, karena kan kita niatnya sedekah tuh buat amal ya ke orang yang benar gitu. Tapi kalau dengan adanya kasus kayak gini, jadi kita salah ke amal ke orang gitu, ke orang yang jahat sih menurut saya kayak gitu. Kalau menurut kakak? Iya sama, soalnya juga kan kita seharusnya beramal, ini malahan disalahgunakan.
ada menurut kakak ada antisipasi yang harus dilakukan baik dari pihak masjid maupun juga pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Paling antisipasinya pengecekannya sama petugas masjidnya, QRS-nya itu berubah atau tidak, di-scan lagi ulang benar apa enggak masuknya ke pihak masjid atau tidak gitu Kak. Salah satu masjid terbesar di Jakarta rupanya juga tak luput dari kasus manipulasi kris kotak amal. Ketua Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, Abu Hurairah mengungkapkan bahwa ada sekitar 50 stiker kris palsu yang ditemukan oleh petugas. Dikabarkan kris palsu tersebut mulai ditempel di Masjid Istiqlal pada 7 April dan langsung dilaporkan oleh pihak masjid pada 8 April. Laporan tersebut juga dilakukan oleh pihak masjid setelah melihat aksi pelaku lewat rekaman CCTV yang viral di media sosial. Laporan dilakukan oleh Masjid Istiqlal kepada Polsek Metro Gambir dengan melampirkan rekaman CCTV yang merekam bagaimana detik-detik saat pelaku menempelkan kris pribadinya di kotak amal. Namun pemirsa, saat itu pihak kepolisian enggan memproses laporan karena belum diketahui taksiran kerugian yang dialami oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Riki. Mas Riki Fajri Mas dari Siap. TVRI. Mas Riki, ini terkait dengan kasus kris palsu ini tahu nggak sih Mas? Tahu sih sebenarnya. Tahu ya, Mas. QRIS ya. Ya, QRIS ini. QRIS palsu ya, yang ditempel di kotak-kotak amal ya. Nah ya itu tanggapannya Mas gimana nih Mas? Sebenarnya sih ya tanggapannya ya sangat ya orangnya benar-benar kurang ajar ya sebenarnya ya. Jadi mesti harusnya biar bisa dari DKM-nya juga berarti mengkontrol untuk kotak amal yang sudah difasilitasi umum untuk masalah QRIS. Jadi itu juga DKM masjid juga harus tetap aware kayak gitu. Dan yang pelaku yang nempelin kris palsu itu harusnya sebenarnya harus dihukum berat lah, ya. supaya tidak ada lagi hal yang kayak seperti itu gitu lah. Karena ini kan berkaitan dengan teknologi juga ya. Iya benar-benar sekali. Mas sendiri ini pernah melakukan sumbangan ataupun juga infak melakukan kris nggak sih? Pernah. QRIS ya Mas ya. QRIS, Nah pernah. kalau menurut Mas Riki ya. Ya. Mas Riki sendiri ini lebih nyaman melakukan infak itu dengan menggunakan QRIS atau dengan secara tunai langsung gitu? Sebenarnya sih kalau untuk comfortable untuk masa QRIS sama infak manual gitu kan, sebenarnya kalau sekarang memang lebih enak QRIS ya, karena kita kemana-mana kan pakai bawa handphone pasti. Iya. Kadang lupa bawa manual cash, bawa cash sama manual, sebenarnya lebih enak QRIS. Cuman ya karena keamanannya harus dilipat gandakan dan aware dari KM-nya harus lebih dimonitor untuk masalah QRIS, kayaknya itu perlu gitu. Baik, Mas Riki ini dengan adanya kasus ini, menyikapinya ini bagaimana Mas? Dan juga untuk dapat awareness kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi ataupun juga tidak terulang lagi hal-hal seperti ini bagaimana? Ya kalau misalnya untuk masyarakat sekitar sih mungkin harusnya ya, jadi lebih aware-nya kita lebih teliti sebelum melakukan transaksi. Dua juga kalau misalnya memang ada manual, lebih baik manual sekarang berarti. Dan lagi untuk pengurus masjid DKM mungkin yang lebih monitoring untuk kotak amal yang untuk dikasih QRIS itu sih sebenarnya. Gitu, berarti harus Itu aja ada poinnya. Jadi dari in-nya juga lebih aware, kita dari out-nya juga harus lebih teliti, kitanya juga harus lebih ini sebenarnya gitu. kita juga harus teliti Untuk dengan jaga-jaga ya harus teliti gitu kan, benar atau teknologi enggak nih zaman gitu. sekarang ya benar gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Handphonenya ada? Mana ada? Handphone maskernya buka. Ini di mana? Di mana ini? 1829. Di mana ini? Disiapin dulu barang. Macam-macam Pak. Kalau ini bawaan kerasnya. Oh, bawaan kerasnya. Ini apa? Isi baju semua ya Pak? Baju semua. Oh ini. Apa ini? Itu Apa? harddisk tadi? Habis sudah. Harddisk bawah. Iya, ini semua dibawa ya, Pak. Udah telepon aja. Gimana? Berdasarkan pengakuan sementara yang didapat oleh pihak kepolisian, pelaku sudah beraksi di 38 masjid yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Tangerang. Pelaku juga diduga menempelkan kris di beberapa masjid atau musola yang berlokasi di pusat-pusat perbelanjaan seperti Pondok Indah Mall dan Grand Indonesia. Pemirsa, walaupun pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, namun sayangnya Bank Indonesia tidak bisa menjamin uang para korban manipulasi kris kotak amal bisa kembali. Meski demikian pemirsa, Bank Indonesia sudah meminta data ke perbankan terkait mutasi transaksi rekening tersangka dan juga sudah memblokir rekening tersebut dengan harapan uang yang tersisa bisa dikembalikan ke korban penipuan. Masjid Cud Mutia ini adalah salah satu masjid selain Masjid Nurul Iman dan Masjid Istiqlal yang masuk ke dalam daftar masjid yang kotak infaknya dipasangi kris rekening pribadi oleh Iman Mahlil. Pelaku juga mulai menempelkan stiker barcode kris untuk memanipulasi kotak amal sejak 1 April. Sementara itu, saudara diketahui Masjid Cud Mutia ini mulai ditempeli barcode palsu tersebut pada tanggal 4 April. Assalamualaikum Mas Sono. Waalaikumsalam. Saya Tengku Fajri dari TVRI. Oke. Mas Sono, ini sebelumnya udah tahu belum kalau di Masjid Cud Mutia ini ditempeli ada beberapa QRIS palsu dari pihak kepolisian mengatakan? Oh iya, sebenarnya kita tuh nggak tahu sebenarnya. Cuma kita tahu itu setelah ada pemberitaan yang masuk bahwa ada QRIS palsu yang dilakukan di Masjid Blok M kalau nggak salah. Istiqlal juga ada ya. Iya benar. Dan ternyata juga ada Di Cud Cud Mutia juga ada benar, gitu. benar. Tapi alhamdulillah setelah kami cek ternyata tidak ada gitu. Jadi udah kita cekin satu-satu, ternyata semuanya masuk ke Masjid Cud Mutia juga. Gitu. Berarti memang setelah dicek semua tidak ada kris palsu yang ditempeli di Masjid Cud Ya, Mutia ini ya? alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi semua QRIS yang ada di sini, yang ada di mau kotak amal maupun yang ditempelkan di dinding, di tempat pintu-pintu itu semua dalam keadaan masih Masjid Cud Mutia, Yayasan Masjid Cud Mutia ya. Tapi bagaimana sejauh ini Mas kalau melihat masyarakat ini lebih banyak masyarakat yang melakukan infak dengan manual cash atau lebih banyak dengan menggunakan kris itu sendiri? Sebenarnya sama aja ya Mas, sebenarnya. Jadi sebenarnya mau manual, mau dia mau pakai QRIS sebenarnya sih sama aja ya. Karena kalau sekarang kan zaman orang simpel udah pakai handphone. Ya teknologi ya. Teknologi. Orang tuh nggak mau bawa duit cash, tapi orang sekarang maunya pakai QRIS, dia simple, dia mau beramal, dia langsung pakai QRIS, langsung ke yayasan ataupun masjid-masjid maupun apapun yang mau dia sumbang gitu, pakai QRIS. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa juga banyak orang yang masih datang ke kita ngasih sumbangan gitu terus masukin ke kotak amal itu juga masih banyak. Jadi nggak, ya seimbang lah antara QRIS sama yang biasa-biasa aja, yang cemplong biasa sama kotak amal. Atau apa namanya datang langsung ke kami
juga Dan banyak infaknya juga banyak gitu Mas ya. Banyak Mas juga. ini untuk menjaga awareness dari masyarakat yang ingin berinfak juga ini dari Masjid Cut Mutia ini apa yang ingin disampaikan Mas? Ya teman-teman atau jamaah yang mau beramal melalui QRIS itu kan di QRIS itu kalau nggak salah mau bank apapun itu dia keluar kan namanya, misalnya Yayasan Masjid Cut Mutia, misalnya Yayasan Masjid Blok M dan sebagainya. Nah paling tidak dari teman-teman ataupun para jamaah atau para donatur ataupun yang mau menyumbang agar lebih berhati-hati sebelum dia melakukan transaksi di QRIS, sebaiknya dia teliti dulu atas namanya atas nama siapa gitu. Jadi sehingga memudahkan bisa telitinya lebih detail lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar dia oh ini udah langsung transfer, langsung transfer. Nah itu bisa membahayakan. Kecuali udah ada di situ disebutkan Yayasan Masjid Cut Mutia, silakan melakukan sebuah transaksi. Baik. Terima kasih banyak Mas Sono atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat selalu Mas Sono. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, ternyata nomor rekening ini adalah nomor Yayasan Masjid Cut Mutia. Ini merupakan barcode resmi dari Masjid Cut Mutia. Sementara itu, saudara, seperti kita ketahui, kemajuan teknologi sebagaimana teknologi finansial yang saat ini tengah berkembang, membayar bahkan beramal melalui QRIS yang semestinya patut kita syukuri, rupanya malah dijadikan celah untuk menipu bagi pelaku kejahatan. Maka baiknya agar terhindar dari modus penipuan ini, kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang paling sederhana adalah dengan memperhatikan tautan yang ditempelkan saat memindai kode. Berhati-hatilah jika URL telah dipersingkat, karena URL yang asli tidak mempersingkat tautan.